Disiarkan langsung dari Senayan City, Jakarta. Anda menyaksikan Patroli. Halo pemirsa, senang sekali saya Nurul Cinta menemani siang hari Anda dengan sejumlah peristiwa kriminal dan keseharian yang terjadi di masyarakat selama 30 menit ke depan. Dan berikut berita utamanya. Tim SAR terus mencari bocah 9 tahun yang hilang di Sungai Ciliwung. Aksi perampokan bersenjata api terekam kamera CCTV. Artis cantik Cornelia Agatha laporkan mantan suaminya ke polisi. Dan pemirsa, bersama saya Nurul Cinta, inilah Patroli selengkapnya. Kita awali dari Jakarta, pemirsa. Seorang pria ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin malam. Diduga pria tersebut adalah korban pembunuhan. Di antara tumpukan sampah inilah sesosok jenazah pria ditemukan di pinggir rel kereta di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin malam. Awalnya keberadaan jenazah ini tidak terlihat warga karena gelapnya lokasi. Namun seorang warga yang melintas akhirnya melihat adanya kaki manusia di antara sampah. Oleh warga, temuan jenazah pria ini dilaporkan ke aparat kepolisian. Jadi sebelumnya walaupun banyak orang di sini nggak itu ada mayat di sana. Jadi ketahuannya udah terjadi di sana. Jadi pas kelihatan juga nggak dengan tidak disengaja, tiba-tiba ada orang, kok kayak ada kaki gitu. Nah, tiba-tiba ya kita lapor langsung ke polisi bahwa di sana tidak ada mayat gitu. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi menemukan sejumlah luka tusukan senjata tajam di perut pria naas ini. Diduga jenazah ini adalah korban pembunuhan. Berdasarkan kartu identitas diketahui korban bernama Wawan Gunawan, warga Cariuk, Bogor, Jawa Barat. Oleh polisi, jenazah pedagang sandal di Jatinegara ini dievakuasi ke RSCM. Abdul Haris, Indosiar, Jakarta. Masih dari Jakarta, pemirsa, seorang bocah berusia 9 tahun hilang terseret arus Sungai Ciliwung di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Korban hilang terbawa arus saat berenang bersama teman-temannya. Dengan disaksikan warga, tim SAR dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan ini berupaya mencari seorang bocah yang hilang di Sungai Ciliwung Senin sore. Menurut warga, bocah berusia 9 tahun tersebut hilang terseret arus sungai saat tengah berenang bersama teman-temannya di Sungai Ciliwung di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Saat itu, korban telah diperingati oleh sejumlah warga supaya tidak berenang ke tengah sungai. Namun korban tetap berenang ke tengah sungai hingga menghilang. Dia bisa berenang, terus kan udah diperingatin dari sebelah sini sama sebelah sana udah diperingatin, tapi dia tetap aja berenang sampai di tengah. Ya, jadi sih gitu aja. Berapa orang pas dia berenang? Tahu berapa orangnya, yang lain pada kabur pas dia nyelam. Tadi sih banyak sih yang mandi. Begitu. Meski telah mengerahkan perahu karet untuk melakukan pencarian, namun upaya tim SAR masih belum membuahkan hasil. Bocah kelas 3 SD tersebut hingga malam hari masih belum bisa ditemukan. Hari ini proses pencarian kembali dilanjutkan. Dedy Irawan, Indosiar, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, aksi perampokan minimarket dengan senjata api terekam kamera CCTV. Dalam aksinya tersebut, para perampok melumpuhkan dan menyekap 3 karyawan sebelum membawa lari uang puluhan juta rupiah. Inilah aksi perampokan di sebuah minimarket di kawasan Jalan Insinyur Sutami, Sungai Kunjang, Samarinda, Senin dini hari. 2 pria yang mengenakan topeng dan cadar memasuki toko dan mengeluarkan senjata api yang disembunyikan dari balik pakaiannya. Kedua pelaku terlihat sempat ragu meneruskan aksinya. Pelaku kemudian melumpuhkan 3 karyawan dengan menodongkan senjata api. Ketiga karyawan ini dibawa menuju ruang brankas tempat penyimpanan uang. Sedangkan pelaku usai melakukan aksinya langsung kabur dengan membawa hasil rampokan. Langsung ditodong senjata ya, saya nggak bisa apa-apa Pak. Saya cuma bisa diem aja ikutin apa yang dibilang. Saya doan, saya udah nyawa saya udah terancam dengan saya menurut aja mau diapa-apain. Jadi kejadiannya sekitar jam 2 subuh atau 2 pagi ya. Kemudian
informasi pelaku 2 orang yang melakukan penodongan terhadap karyawan Indomaret. Untuk memburu pelaku, polisi tengah mengumpulkan barang bukti termasuk mengumpulkan semua rekaman CCTV untuk dijadikan alat bukti. Dalam kejadian ini seluruh hasil penjualan mulai sore hingga dini hari ludes dibawa kabur kawanan perampok. Amir Hamzah, Indosiar, Samarinda, Kalimantan Timur. Ratusan narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Labuhan Ruku dipindahkan ke 13 lapas yang ada di Sumatera Utara. Pemindahan tersebut dilakukan terkait kerusuhan yang menghanguskan seluruh ruangan administrasi dan rusaknya sejumlah blok tahanan. Pemindahan para napi diiringi isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga mewarnai proses pemindahan napi kelas 2A Labuhan Ruku menuju 13 LP yang tersebar di Sumatera Utara. Dengan pengawalan ketat petugas Brimob, satu persatu ratusan narapidana ini menaiki kendaraan yang akan mengangkut mereka. Belum diperoleh keterangan resmi apakah pemindahan ini bersifat sementara atau permanen. Iya, pasca kerusuhan pada minggu kemarin, petugas lapas memindahkan 500 warga binaannya karena rusaknya sejumlah blok tahanan dan terbakarnya ruangan administrasi akibat kerusuhan tersebut. Pemindahan ini mengalami keterlambatan seiring dengan kurangnya armada angkut untuk memindahkan para napi. Selain untuk memberikan tingkat keamanan bagi para napi, langkah pemindahan ini sekaligus untuk mengetahui data jumlah napi secara pasti. Setelah ini kita akan melakukan pendataan. Ini kan seperti yang terjadi waktu di Tanjung Gusta. Ada yang sekitar berapa ratus, ternyata terakhir setelah kita daftarkan ada 212 ya. Jadi insya Allah nanti kita akan minta dokumennya supaya kita ada kepastian jumlah yang betul-betul lari dan betul-betul yang sudah kita tangkap sesuai data tersebut. Meski kondisi keamanan telah stabil, ratusan personil TNI dan Polri masih terus disiagakan di lapas kelas 2A Labuhan Ruku ini. Kerusuhan yang terjadi pada minggu sore itu diduga karena kehadiran napi dari Lubuk Pakam serta persoalan pengetatan remisi yang diatur pemerintah pada PP nomor 90 tahun 2012. Edi Riawan, Indosiar, Batubara, Sumatera Utara. Seorang penumpang gelap kereta api terlempar hingga tewas mengenaskan. Ikuti informasinya sesaat lagi. Masih bersama saya Nurul Cinta dalam program Patroli. Pemirsa, sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Gaharu Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Musibah tersebut membuat pemilik rumah panik dan menangis. Kobaran api dengan cepat membakar 2 rumah dan 2 tempat kos di Jalan Gaharu Timur, Sumatera Utara. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan kobaran api. Namun upaya ini sudah terlambat karena api sudah melahap seluruh rumah dan isinya. Pemilik rumah saat tiba di lokasi hanya bisa menangis melihat tempat tinggalnya hangus terbakar. Penyebab kebakaran sampai sekarang masih diselidiki pihak berwajib. Namun sebelum kebakaran terjadi mati listrik. Itu yang belum kita tahu karena kita datang udah marah itu posisinya. Pak, korban jiwa ada Pak? Nggak ada. Makanya sebelum kebakaran sempat berulang kali mati listrik itu gimana Pak? Iya betul, sebelum kebakaran 15 atau 20 menit sebelumnya mati lampu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena saat api melalap rumah dan isinya para penghuni rumah sedang pergi. Edi Riawan, Indosiar, Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, setelah menjalani perawatan selama 2 pekan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, sipir lapas Wirogunan yang ditembak penembak misterius akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Korban wafat karena infeksi lambung akibat luka tembak.
Agus Susetyo, sipir lapas Wirogunan, Kota Yogyakarta. Korban penembakan orang tak dikenal pada malam takbiran Lebaran akhirnya meninggal dunia pada Senin sore. Korban meninggal dunia setelah 2 pekan menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Korban menghembuskan nafas terakhir karena infeksi luka di perut akibat tembakan pelaku. Pihak keluarga mengaku telah ikhlas melepas kepergian Agus Susetyo. Namun demikian, mereka berharap polisi segera menangkap pelaku dan mengungkap motif penembakan. Keluarga kita hanya berharap semoga pelaku segera bisa ditemukan dan segera bisa terjawab segala sesuatunya yang mungkin menjadi pertanyaan para kita semua keluarga, persoalan-persoalan yang kenapa sampai terjadi seperti itu. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Korban ditembak orang tak dikenal pada 7 Agustus 2013 malam atau pada saat malam takbiran Lebaran. Korban ditembak saat sedang duduk di teras rumah dinasnya. Walau sudah berlangsung 2 minggu, sampai sekarang polisi belum berhasil menangkap pelaku dan mengungkap motif penembakan. Nasrul Nasik, Indosiar, Biro Yogyakarta. Pemirsa, seorang pria yang diduga penumpang gelap kereta api pagi tadi tewas di bawah jembatan kereta di Banyumas, Jawa Tengah. Diduga korban terlempar lalu membentur tembok jembatan hingga tewas di lokasi kejadian. Inilah lokasi terlemparnya korban dari atas jembatan kereta Legok, Kecamatan Pekuncen, Banyumas. Sebelum jatuh ke sungai, tubuh pria tanpa identitas berusia sekitar 22 tahun ini membentur tembok pondasi jembatan. Naas, bagian kepala korban pecah serta luka robek di bagian perut akibat terjatuh di atas batu yang runcing. Korban pertama kali ditemukan warga yang hendak ke sungai. Sementara menurut diduga, korban merupakan penumpang gelap kereta barang dari arah timur. Karena beberapa jam sebelumnya, kereta barang melintas di jalur tersebut. Meski tidak mengangkut penumpang, namun seringkali ada saja penumpang gelap yang ikut di kereta tersebut. Itu kemungkinan terjatuh. Karena sendalnya masih ada. Ada bekas darah? Ya, bekas itunya apa. Jadi kalau ketabrakan misalnya ada yang luka atau yang bagian yang tertabrak itu kayaknya. Setelah diperiksa tim medis, jasad pria dengan ciri-ciri kulit putih, rambut keriting, dan tinggi sekitar 164 cm ini hingga Selasa pagi dibawa ke Puskesmas Pekuncen sambil menunggu pihak yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Nanang Ananur, Indosiar, Banyumas, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi akan informasikan artis Cornelia Agatha yang melaporkan mantan suaminya ke polisi.